Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Nopriyanti Sulu. Saya semester 2 kelas C dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep evolusi. Yang pertama, pengertian evolusi. Evolusi merupakan kata umum yang dipakai orang untuk menunjukkan adanya suatu perubahan, perkembangan atau pertumbuhan secara berangsur-angsur. Perubahan tersebut dapat terjadi karena pengaruh alam atau rekayasa manusia. Penggunaan lebih lanjut istilah evolusi akhirnya berbagai hal atau bidang, bintang-bintang, planet-planet, termasuk bumi, kita senantiasa mengalami evolusi. Sejak kelas Darwin mengemukakan gagasan tentang teori evolusi tersebut, maka teori ini telah merasuki berbagai segi kehidupan manusia, utamanya dalam bidang keagamaannya, politik, sosial, serta bidang kehidupan lainnya. Sehingga sekarang pun teori evolusi ini masih hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Teori evolusi pada dasarnya merupakan teori yang dinamis, yang pada masa kini bukan saja tentang mata pelajaran penting dalam bidang biologi, tetapi penting juga dalam bidang teknologi modern. 2. Fakta dasar teori evolusi. Ada 3 aspek kenyataan dasar dibangunnya teori evolusi, yaitu 1. Segala macam organisme dibedakan dari makhluk hidup yang berderajat rendah sampai organisme berderajat tinggi. Yang kedua, dalam riwayat perkembangan di bumi didapatkan bahwa organisme yang lebih sempurna baru muncul ke bumi sesudah organisme yang lebih rendah susunannya atau bahkan berasal dari bentuk yang rendah dengan alasannya. 3. Ditemukan bentuk-bentuk makhluk antara makhluk pemilihan. Yang ketiga, perkembangan teori evolusi. Teori evolusi perkembangan sejalan dengan perubahan zaman. Dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, maka teori evolusi pun mengalami perkembangan. Adapun dasar pemikiran yang berubah sesuai dengan ukuran waktu adalah sebagai berikut. 1. Masa fixment. Semua kegiatan biologis dianggap sebagai tepat seperti apa yang tercantum dalam ajaran yang telah diturunkan oleh Nabi. Sedangkan kelainan pada makhluk hidup dianggap sebagai kutukan Tuhan. Kemiripan atau kesamaan adalah suatu kebetulan. Yang kedua, masa adaptasi dan transformasi pada perkembangan berikutnya. Mulai menyadari bahwa mereka terjadi sama dengan yang lainnya. Hal yang sama pula dapat diamati pada hewan dan tumbuhan. Teori jelaskan pada kenyataan bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang identik maupun kembar satu telur. Oleh karena itu timbul masalah mengenai dari mana datangnya perbedaan. 3. Masa Darwinian. Meskipun teori tersebut di atas banyak ditentang oleh berbagai kalangan, namun para ahli pengetahuan di dunia makin yakin bahwa teori evolusi menurut Darwin merupakan satu-satunya penjelasan yang paling rasional. Hanya pada saat itu, Darwin dan Wallace tidak dapat menjelaskan dari mana timbulnya keanekaragaman pada makhluk hidup itu. 4. Masa perkembangan teori genotika. Pelopor penelitian dalam bidang genonetika, yakni Johann Georg Mendel, kemukakan teori genotika menyangkut adanya sejumlah sifat dikode oleh suatu macam gen
Dengan demikian, banyak variasi alel yang menentukan kemampuan untuk terus dapat hidup. Teori genetika dapat menjelaskan dari mana keanekaragaman tersebut timbul. Hanya pada saat itu, teori genetika tidak dipahami dan tidak diperkirakan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan teori yang lainnya. 5. Masa Neodarwinian. Pada masa ini, para ahli menemukan bahwa ilmu genetika sangat perlu dalam menjelaskan proses evolusi. Selain itu, sifat yang dimiliki oleh suatu organisme dapat digunakan untuk menunjang suatu teori evolusi. Keenam, masa evolusi modern. Jika pada masa sebelumnya kerja hanya dengan berdasarkan pada data morfologi, anatomi, dan penurunan genetika, maka pada masa sekarang para ahli beranjak pada pendekatan molekuler, psikologi, model matematika, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa suatu organisme berkerabat dekat atau jauh terhadap organisme lainnya. Dari perbedaan anhalmasme mau aspek yang mungkin dipelajari, perkembangan teori evolusi dari segi matematika menjadi landasan pemikiran para ahli. Ciri-ciri proses evolusi. Adapun ciri-ciri dari proses evolusi. 1. Peristiwa evolusi adalah perubahan yang terjadi di dalam populasi, bukan perubahan di dalam suatu atau beberapa individu. 2. Pada umumnya, perubahan bukanlah ciri yang terpenting dalam peristiwa evolusi. Pada tahun 1850, semua individu hampir serupa. Kini mereka masih hampir serupa pula. Ketiga, suatu peristiwa evolusi harus mempunyai dasar, yaitu bahan mentahnya. Sebelum frekuensi kupu-kupu berwarna gelap naik, telah ada beberapa individu yang berwarna gelap dalam populasi kupu-kupu ini, dan warna gelap ini bersifat menurun. Jadi peristiwa evolusi memerlukan penyimpanan genetik sebagai bahan mentahan. Jadi ada faktor perubahan dalam evolusi. 4. Peristiwa evolusi mencakup semua bahan mentah yang ada pada saat abad. Banyak pendapat penyimpanan yang menurun pada kupu-kupu, tetapi hanya satu penyimpanan, yaitu warna gelap, yang menjadi dasar perubahan di dalam evolusi. Kelima, petunjuk-petunjuk terjadinya evolusi. Menurut Darwin, seleksi dalam memegang peran penting dalam sejarah perkembangan makhluk hidup. Di antaranya adalah bahwa seleksi alami yang merupakan faktor mempengaruhi evolusi. Sejak dikemukakan teori seleksi alam, Darwin menimbulkan kecaman, tantangan, dan ahli-ahli biologi sendiri. Kecaman, tantangan, kritik itulah yang menyebabkan penganut teori evolusi berusaha membuktikan kebenaran teori evolusi tersebut. 1. Bukti paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup purba yang biasanya adalah dengan mempelajari fosil-fosilnya. Berdasarkan penelitian tersebut, fosil-fosil telah ditemukan. Para ahli berpendapat bahwa pada zaman purba terdapat flora dan fauna yang berbeda dengan zaman sekarang. Kedua, anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan atau dikenal dengan anatomi komparation merupakan kajian yang membandingkan struktur anatomi dari organisme untuk membuktikan adanya proses evolusi. Pada berbagai hewan, anatomi dapat dibedakan. 3. Embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbandingan embrio hewan-hewan multiseluler kalau dimulai dari zigot. Beberapa tingkat makhluk hidup tertentu yang daur hidupnya dimulai dari zigot menunjukkan adanya persamaan perkembangan zigot sampai pada fase
pada fase-fase tertentu. Misalnya perkembangan zigot dan ikan, amfibi, reptil, burung, dan hewan yang menyusui dimulai dengan pembelahan zigot menjadi 2 dan menjadi 4 lalu menjadi 8. 4. Penyebab geografis terdapat sub-sub petunjuk evolusi ditinjau dari distribusi geografis, yakni setiap individu mempunyai kemampuan reproduksi dari sedikit menjadi banyak. Hal itu disebabkan oleh adanya tekanan reproduksi dari berbagai faktor lainnya. Setiap individu atau kelompok individu mempunyai kecenderungan menyebar keluar atau potensi ke segala arah dari suatu titik pusat. Secara teoretis, setiap tempat wilayah di bumi harus dihuni oleh individu atau kumpulan individu. Sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.